Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu di antara taman surga Allah Azza wa Jalla di muka bumi. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Tidak sedikit orang yang diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjumpai bulan Ramadan. Namun tidak banyak di antara mereka yang bisa memanfaatkan momen yang istimewa tersebut. Salah satu sebabnya adalah karena minimnya persiapan mereka. Salah satu sebabnya adalah karena minimnya persiapan mereka. Sehingga karunia yang sangat mahal dari Allah Azza wa Jalla tersebut tidak berhasil dia manfaatkan. Sekedar kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan itu sebuah karunia. Apalagi seandainya sampai kita mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk memanfaatkan karunia tersebut. Maka untuk menghindarkan hal-hal yang tadi kita singgung, gagal memanfaatkan kesempatan emas yang Allah berikan di bulan Ramadan, maka kita perlu mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kedatangan tamu istimewa tersebut dengan persiapan sebaik mungkin. Itulah kenapa diadakan acara hari ini, di mana pada hari ini kita akan mengkaji sebuah buku yang ditulis oleh sahabat kami Al-Ustadz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi hafizahullahu ta'ala. Buku yang akan kita kaji hari ini judulnya adalah 10 tips sukses di bulan Ramadan. Di dalam buku ini beliau menyampaikan hal-hal penting yang harus diperhatikan sebagai bentuk persiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Dan angka 10 ini bukan berarti membatasi bahwa persiapannya hanya dengan 10 tips saja. Kenapa demikian? Karena masih banyak hal-hal lain yang perlu dipersiapkan selain dari 10 poin yang beliau sampaikan. Angka 10 di sini adalah sebagai salah satu tips agar kita gampang untuk mengingat. Dan itu yang dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadisnya. Misalnya beliau SAW bersabda, "Haqqul muslimi 'alal muslimi sittun." Hak sesama muslim ada berapa? 6. Berarti enggak ada hak ke-7, ke-8, ke-9 gitu? Ada. Tapi angka 6 itu memudahkan kita untuk mengingat. Rasulullah SAW bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah 7 dosa besar.
Berarti dosa besar hanya 7? Tidak. Banyak dosa besar. Bahkan ada yang mengatakan sampai 70, bahkan ada yang mengatakan sampai 700 dosa besar. Jadi penggunaan angka seringkali dimaksudkan untuk memudahkan kita mengingat. Memudahkan kita untuk mengingat, bukan untuk membatasi. Mari kita baca apa yang beliau bawakan. Kita mulai dari tips yang pertama, yaitu apa yang beliau tulis di halaman ke-12. Sudah ketemu? Halaman 12. Mohon maaf kalau bukunya tulisannya kecil-kecil. Ya, saya pakai yang spesial karena wis tua. Nah, jenengan masih muda ya enggak apa-apa. Atau yang pakai kacamata insyaallah no problem. Nomor 12, halaman 12. Tips yang pertama. Apa di situ? Bertaubat kepada Allah. Ini adalah tips yang pertama yang harus kita persiapkan menjelang datangnya bulan Ramadan. Tidak ada yang memungkiri bahwa kita semua banyak dosa. Dan jangan merasa gengsi untuk mengakui fakta tersebut. Kenapa demikian? Karena kita semua adalah manusia. Ada yang bukan manusia? Tidak ada. Semua dari kita manusia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim, dan kata Syekh Al-Albani hadis ini hasan. Kullu ibni Adam khata'. Setiap anak Adam pasti banyak dosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang sering bertaubat. Jadi hadis ini menunjukkan sebuah fakta yang tidak terbantahkan, bahwa manusia itu pasti banyak dosa. Kapan kita melakukan dosa? Siang atau malam? Siang dan malam. Kata beliau SAW dalam hadis riwayat Muslim, ya ibadi, kata Allah Azza wa Jalla, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai para hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa siang dan malam. Jadi dosa yang kita kerjakan itu menumpuk. Apalagi sudah lewat 11 bulan dari Ramadan tahun kemarin. Sehingga bisa kita bayangkan, dosa yang kita kerjakan siang dan malam numpuk selama berapa bulan? Selama 11 bulan. Siang malam kali 30 hari kali 11. Sudah berapa ribu atau bahkan mungkin ratus ribu atau bahkan mungkin juta dosa yang kita kerjakan selama ini. Dan kita harus ngerti bahwa dosa itu beban. Dosa itu beban. Beban yang akan membuat kita ini susah dan keberatan untuk beribadah kepada Allah. Apa buktinya dosa itu beban? Surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah. Atau surat Asy-Syarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam nashrah laka sadrak." Bukankah aku telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad. Ayat ini ditujukan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad. Wa wada'na
anka wizrak. Dan kami telah menghilangkan bebanmu. Yang dimaksud di sini adalah dosa-dosamu. Dan kami telah hilangkan, kami telah maafkan, kami telah ampuni dosa-dosamu. Terus apa kata Allah? Alladzi anqadha dhahrak. Yang mana dosa-dosa tersebut adalah dosa-dosa yang memberatkan punggungmu. Berarti dosa itu beban. Dosa itu beban. Dan Allah Azza wa Jalla menyatakan di dalam ayat-ayat ini bahwa dosa-dosa itu akan membebani pundak. Tadi ayat ini tertuju kepada siapa aslinya? Nabi Muhammad SAW. Saya tanya, dosa Nabi Muhammad SAW banyak apa sedikit? Sedikit. Dan yang sedikit itu sudah diampuni sama Allah. Dan beliau SAW rutin bertaubat sehari 100 kali minimal. Dosa Nabi SAW sedikit dan sudah diampuni sama Allah. Dan beliau rutin setiap hari beristighfar dan bertaubat minimal 100 kali. Ayo kita bandingkan dengan kita. Dosa Nabi banyak, dosa kita dosa Nabi sedikit, dosa kita banyak. Dosa Nabi sudah diampuni, dosa kita embuh. Enggak tahu kita. Kemudian Nabi SAW rutin setiap hari beristighfar, bertobat minimal 100 kali. Kita wallahu a'lam. Jadi Nabi SAW yang dosanya sedikit sudah diampuni sama Allah dan rutin bertaubat saja dikatakan sama Allah alladzi anqadha dhahrak. Dosa-dosa itu membebani pundakmu. Apalagi kita. Apalagi kita. Yang dosanya banyak, jarang beristighfar, dan entah sudah diampuni atau belum. Maka wajar seandainya kita sering merasa berat untuk beribadah. Kita ngeluh ketika imamnya sholatnya panjang. Kita malas untuk buka Al-Quran. Terasa berat untuk bersedekah. Lidah ini terasa keluh untuk berzikir. Apalagi urusan hati. Menjaga keikhlasan, mengusir kesombongan, mengobati rasa iri, rasa hasad, rasa dengki di dalam hati. Ini semua adalah akibat dari dosa. Makanya salah satu tips penting yang harus kita kerjakan menjelang Ramadan adalah apa? Bertaubat. Supaya apa? Supaya beban terasa ringan. Kalau sudah ringan maka insya Allah ibadah akan terasa ringan pula. Jadi jangan sampai kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan belum sempat untuk bertaubat kepada Allah. Jadi sebelum berangkat saya sempat bilang sama keluarga saya, nih hari Jumat ba'da asar waktunya doa mustajab. Terus hujan. Terus Sya'ban. Terus di masjid. Terus saya lagi safar. Loh jenengan enggak tahu. Itu ada berapa variabel yang akan membantu kita kalau kita berdoa, kita beristighfar, kita bertobat akan diterima sama Allah SWT. Maka seharusnya kita itu memanfaatkan momen-momen yang kayak gini. Coba sekarang banyak orang yang sedang safar, sedang hujan, belas, nggak berdoa apa-apa.
Apalagi ketambahan sekarang hari Jumat sore, di mana para ulama banyak di antara mereka menyatakan bahwa waktu ini adalah salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka langkah yang pertama yang harus kita kerjakan adalah beristighfar dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Supaya apa? Supaya kondisi tubuh kita menjadi normal kembali. Supaya kondisi hati kita menjadi bersih lagi. Kalau hati sudah bersih dari dosa dan maksiat, maka harapannya kita akan menghadapi bulan Ramadan dengan hati yang ringan, dengan tubuh yang ringan, sehingga kita bisa menjalankan ibadah di bulan suci ini sebaik mungkin. Ini tips yang keberapa? Tips yang pertama. Mari kita pindah tips yang kedua. Halaman berapa? 17. Tips yang kedua untuk menghadapi bulan Ramadan adalah berdoa kepada Allah. Apa yang kedua? Berdoa kepada Allah. Tidak ada kebaikan yang bisa kita dapatkan kecuali apabila diberi sama Allah. Tidak ada keburukan yang bisa kita hindari kecuali apabila kita dihindarkan oleh Allah dari keburukan tersebut. Maka supaya kita bisa mendapatkan kebaikan dan supaya kita bisa terhindarkan dari keburukan, kita harus berdoa kepada Allah. Saya ulangi. Tidak ada kebaikan yang bisa kita dapatkan kecuali kalau dikasih sama Allah. Tidak ada keburukan yang bisa kita hindari kecuali apabila kita dihindarkan dari keburukan itu oleh Allah. Berarti semuanya kembali kepada siapa? Allah. Maka kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dan terhindar dari keburukan, kuncinya adalah doa. Oke. Kebaikan yang dimaksud di kalimat yang tadi saya sampaikan, kebaikan duniawi apa ukhrawi? Duniawi apa ukhrawi? Dua-duanya. Keburukan yang saya maksud tadi, keburukan duniawi atau ukhrawi? Dua-duanya. Maka dalam urusan duniawi atau ukhrawi, kuncinya adalah doa. Sehingga sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akrama 'indallahi minad du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah melebihi doa. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah melebihi doa. Alias doa itu sesuatu yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga jangan pernah meninggalkan doa. Orang yang gak mau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, orang yang tidak mau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dicap sebagai orang yang sombong. Apa dalilnya? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ayat sebelumnya apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ayat sebelumnya nyuruh apa? Berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Berarti Allah nyuruh kita berdoa. Setelah itu apa kata Allah? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, angkuh, tidak mau beribadah kepadaku.
Yang salah satunya adalah doa. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Berarti kita itu harus berdoa. Karena kalau kita angkuh, kita sombong, gak mau berdoa kepada Allah, bisa-bisa kita dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kenapa Ustaz? Karena doa itu salah satu simbol bahwa seorang hamba itu merasa butuh kepada siapa? Kepada Allah. Jadi kita itu harus senantiasa merasa butuh kepada Allah. Antumul fuqara ilallah. Wahai para manusia, kalian semuanya itu fakir. Kita semua itu fakir kepada Allah. Kita semua itu butuh kepada Allah. Jadi jangan sampai kita ini termakan omongan sebagian orang yang mengatakan nanti kalau dikit-dikit doa, nanti jadinya pemalas. Kata siapa? Nanti kalau dikit-dikit doa, jadi nggak kerja. Kata siapa? Kita itu ya kerja ya doa. Bahkan doa itu menunjukkan orang tidak malas. Buktinya mau berdoa. Justru yang malas itu yang nggak mau berdoa. Itulah orang yang malas. Lah, terkait dengan bulan Ramadan, doa-doa apa saja yang perlu kita panjatkan kepada Allah. Di sini beliau membawakan 3 doa penting yang perlu untuk kita panjatkan kepada Allah. Yang pertama, doa supaya ketemu Ramadan. Kedua, doa supaya bisa kuat menjalani Ramadan. Dan yang ketiga, doa supaya amalan diterima sama Allah. Ada berapa doa? 3. Apa yang pertama? Supaya ketemu Ramadan. Yang kedua, supaya kuat menjalani Ramadan. Yang ketiga, supaya amalan diterima. Kenapa diawali dengan doa yang pertama? Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan, alias pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Kenapa? Karena banyak orang yang pengen ketemu dengan Ramadan tapi gak bisa. Pengen orang ketemu dengan Ramadan tapi gak bisa. Buktinya, banyak orang yang tahun kemarin masih taraweh bersama kita, masih sahur satu meja dengan kita, masih berbuka puasa bersama dengan kita. Sekarang sudah meninggal dunia. Dan kita pun, saya dan Anda, tidak tahu. Walaupun tinggal tersisa beberapa belas hari, tidak tahu kita. Apakah kita termasuk orang yang akan diberi kesempatan oleh Allah untuk ketemu dengan Ramadan? Kita tidak tahu. Maka berdoa. Berdoa. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Oke? Ketemu saja cukup. Ketemu saja cukup. Enggak. Banyak orang yang ketemu dengan bulan Ramadan malah pada udut nang pinggir jalan. Ada. Banyak. Coba jangan perhatikan di pinggir jalan. Tidak sedikit orang yang siang bolong Ramadan. Dia masih kelepus. Banyak orang yang makan di warung siang-siang Ramadan. Lagi safar mungkin Ustaz. Atau lagi haid mungkin Ustaz. Brengosen haid kepriwe, brengosen haid. Atau belum balik, wis brengosen masa urung balik. Ora mungkin. Maka yang kedua kita berdoa kepada Allah, minta kekuatan supaya bisa menjalankan ibadah sebaik mungkin.
Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim, di mana kita diajari untuk berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni. Napa a'inni? Tolong aku. Jadi kita ini disuruh minta tolong. Kita disuruh minta bantuan kepada Allah. Ala dzikrika, supaya bisa terus zikir. Wa syukrika, supaya bisa terus bersyukur. Wa husni ibadatik, dan bisa beribadah sebaik mungkin kepadamu ya Allah. Jadi kita harus minta tolong kepada Allah supaya bisa menjalani ibadah sebaik mungkin di bulan Ramadan. Yang ketiga apa? Doa supaya diterima. Apanya? Amalannya. Karena belum tentu orang yang beramal itu diterima. Saking pentingnya diterimanya amalan seorang hamba, setiap pagi kita membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Terus wa rizqan thayyiban. Terus wa amalan mutaqabbalan. Mana yang kita garis bawahi? Wa amalan mutaqabbalan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dinilai hasan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kita minta kepada Allah 3 hal setiap pagi. Ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbalan, amalan yang diterima. Amalan yang diterima. Jadi ini minimal 3 jenis doa yang perlu kita panjatkan kepada Allah sebelum datangnya bulan Ramadan, dan rutin untuk kita baca, terutama yang kedua dan yang ketiga. Mari kita pindah tips berikutnya, yaitu tips yang ketiga. Apa tips yang ketiga? Melatih diri untuk beribadah. Jadi ibadah itu perlu apa? Latihan. Kenapa Ustadz? Ya seperti olahraga lah. Kalau olahraga itu kadang-kadang kalau kita ujuk-ujuk langsung apa? Langsung melakukan aktivitas bisa-bisa napa? Ya jangan langsung cedera. Apa? Kram. Ya. Apa? Kram. Kenapa? Karena nggak pakai pemanasan. Ada nggak orang yang hari pertama bulan Ramadan semaput? Semaput. Karena apa? Kaget. Nggak pernah sholat, ujuk-ujuk taraweh. Tarawehnya 23 lagi. Apa yang terjadi? Kapok. Apa? Ora balen. Balen. Wis pisan bae iki. Ditengeri ge masjid iki. Ya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak berlatih. Karena tidak berlatih. Jadi bulan Ramadan itu bulan perlombaan. Bulan kompetisi. Apa jadinya? Seorang yang mengikuti perlombaan dan kompetisi, dia tidak pernah latihan. Dia tidak pernah berusaha untuk memanaskan diri. Ya. Orang itu sudah butuh latihan. Jadi bukan hanya secara fisiknya, secara psikisnya pun juga demikian.
Orang yang nggak pernah latihan atau lama nggak latihan menjalankan sesuatu, dia akan berat. Saya kasih contoh yang paling gampang. Bangun tidur. Apa? Bangun tidur. Begitu bangun langsung disuruh ngangkat beban. Bisa? Bisa? Enggak. Enggak. Padahal beban itu siang-siang ringan untuk kita bawa. Siang-siang ya, bukan baru bangun tidur, setelah aktivitas gitu ya. Kemudian kita disuruh ngangkat beban itu, kita kuat. Tapi begitu bangun tidur, baru bangun disuruh ngangkat beban, gak kuat gitu. Atau baru bangun tidur disuruh lari kenceng. Bisa? Enggak. Bisa-bisa jatuh. Pertanyaannya kenapa coba? Karena tubuh kita itu baru istirahat. Baru tidak dipakai. Seperti itulah kira-kira kondisi tubuh kita. Jadi tubuh yang gak pernah dipakai untuk ibadah dalam jangka waktu yang lama, ujuk-ujuk disuruh ibadah, itu akan terasa berat minta ampun. Tubuh kita, otak kita juga sama. Subhanallah. Firman Allah Azza wa Jalla, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Terus apa? Tsumma radadnahu asfala safilin. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik, kemudian kami akan kembalikan manusia asfala safilin, kondisi yang paling rendah. Sebagian ulama menafsirkan ayat ini adalah dengan pikun. Kenapa? Pikun. Tsumma radadnahu asfala safilin. Jadi manusia itu diciptakan dalam bentuk yang terbaik, dengan kecerdasan yang maksimal, dengan kekuatan yang luar biasa. Nanti di akhir umurnya dia akan dibikin sama Allah pikun. Semuanya serba berkurang. Pertanyaannya, apakah semua manusia seperti itu? Semua manusia pikun? Ada yang tidak pikun. Salah satunya adalah orang yang rajin menghafal Al-Quran. Apa? Rajin menghafal Al-Quran. Kenapa? Kenapa coba? Karena otaknya kerja terus. Otaknya apa? Kerja terus. Kerja untuk apa? Untuk murojaah. Jadi orang-orang yang sering stroke adalah orang-orang yang jarang bergerak. Orang-orang yang pikun biasanya otaknya jarang digerakkan. Mirip kayak fisik. Digerakkan tuh maksudnya apa? Mikir. Mikir Ustadz, mikir utang. Mikirnya itu mikir yang produktif gitu loh. Ngapalin Quran, habis inna a'tainakal kautsar apa? Mikir kan? Fasholli li rabbika wanhar. Habis fasholli li rabbika wanhar apa? Inna syani'aka wal abtar. Jadi mikir terus dia, otak. Seperti tubuh. Seperti tubuh yang selalu digerakkan, biasanya itu enggak gampang stroke. Makanya kalau dibandingkan antara orang-orang desa dengan orang-orang kota, ya, orang-orang desa yang biasa ke sawah, biasa ke ladang, biasa ke pasar sendiri, dengan orang-orang kota yang apa-apa serba online, ya, mau belanja online, mau makan
online. Apa serba online? Jadi dia cuma di mana? Cuma di rumah saja, nggak pernah berangkat kemana. Ini ngomongin orang sudah tua terutama. Nggak pernah digunakan untuk jalan kemana, nggak pernah digunakan untuk macul. Coba perbedaan, coba bedakan antara kondisi kesehatan dua jenis manusia tersebut. Yang biasa pergi ke pasar, yang biasa pergi ke ladang, yang biasa pergi ke sawah, tubuhnya sehat. Sedangkan orang yang cuma di rumah, tok, dolanan HP terus, dilapai, stroke. Orang lagi ndongakakan, lagi ngemutakan. Saya bukan lagi mendoakan keburukan, tapi lagi mengingatkan. Oke? Berarti tubuh kita ini butuh apa? Butuh latihan. Salah satu latihan penting adalah latihan beribadah. Latihan beribadah. Di bulan Ramadan itu banyak banget ibadah. Nanti kita akan jelaskan. Baik yang wajib maupun yang sunnah. Baik itu ibadah lisan, maupun ibadah anggota tubuh, maupun ibadah hati, maupun ibadah harta. Jadi di bulan Ramadan itu full ibadah. Dengan berbagai macam bentuknya. Dengan berbagai macam bentuknya. Mau yang wajib, mau yang sunnah, mau yang ibadah lisan, mau ibadah hati, mau ibadah anggota tubuh, semuanya ada. Mau ibadah harta, semuanya ada di bulan Ramadan. Oke? Karena banyak banget ibadah, maka kita harus latihan nih menjelang bulan Ramadan untuk membiasakan diri beribadah. Salah satu latihan tersebut adalah memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Sekarang bulan apa? Sya'ban. Ya. Jangan bilang Februari. Ya boleh, memang bulan Februari, tapi maksudnya kita lagi ngomongin tentang bulan Hijriyah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban." Tidak pernah aku melihat Nabi SAW berpuasa lebih banyak daripada puasa di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi minimal yo Senin, Kamis. Kalau nggak kuat 13, 14, 15 ayyamul biyad. Ustaz, alhamdulillah bisa ayyamul biyad. Alhamdulillah bisa Senin Kamis. Masya Allah. Bagus. Kalau mainin lagi puasa Daud. Sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Intinya di bulan Sya'ban itu salah satu yang disunnahkan oleh Nabi SAW adalah berpuasa. Apa hikmahnya? Kata Al-Hafidh Ibnu Rajab di halaman 22, Sya'ban itu kata beliau ibarat latihan atau pemanasan untuk puasa Ramadan. Jadi puasa Sya'ban itu kayak semacam latihan. Sehingga nanti ketika masuk bulan Ramadan tidak kaget sampai semaput saking lemes. Ya. Maka latihan. Ya, latihan. Oke, ini contoh. Contoh yang lain apa? Latihan yang perlu kita fokuskan di bulan Sya'ban ini adalah latihan memperbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Memperbanyak membaca Al-Quran. Supaya apa? Supaya nanti kalau masuk bulan Ramadan kita bisa gaspol. Untuk ngapain? Untuk baca Al-Quran. Makanya dahulu para ulama kita itu mengistilahkan bulan Sya'ban dengan Syahrul Qurra. Syahrul Qurra. Bulannya para pembaca Al-Quran.
Jadi kalau sudah masuk sudah masuk Sya'ban itu di zaman itu, zaman ulama kita dahulu, itu semarak sekali untuk membaca Al-Qur'an. Ya. Bahkan tidak sedikit di antara mereka, contohnya Amr ibn Qais, kalau sudah masuk bulan Sya'ban, toko tutup. Apa? Nutup toko. Ngapain? Baca Quran. Siap? Siap? Aku siap, orang duwe toko. Ya maksudnya ya, kalau memang sudah punya tabungan yang banyak, ya. Tapi begitulah para ulama kita. Bisa jadi beliau ini belum punya tabungan bahkan mungkin. Tapi karena beliau tahu persis bahwasannya ini bulan persiapan tinggal sedikit lagi. Ya. Jangan sampai kita sia-siakan. Saking pentingnya persiapan ini sampai seorang ulama yang bernama Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah mengatakan syahrul Rajabin syahrun lizzara'. Bulan Rajab adalah waktu nanam. Waktu apa? Nanam. Menebar benih. Wa Sya'ban syahrus suqyi lizzara'. Adapun bulan Sya'ban waktunya rami. Wa Ramadan syahru hasadiz zar'i. Ramadan itu waktunya panen. Berarti orang bisa panen kalau nanam. Tanaman akan subur kalau disiram. Orang nandur, orang nyirami, pengen panen. Panen ngune sapa? Ya sudah. Mau panen gimana wong nandur? Nanam enggak, nyirami enggak. Ustaz, ini kan wis Sya'ban Ustaz. Rajab wis liwat. Kemarin saya belum nanam Ustaz. Berarti sudah telat. Ya mending daripada orang. Mending daripada enggak. Sama sekali. Masih mending kita masih kebagian apa? Sya'ban. Berarti kalau kita nanam sekaligus di Sya'ban bisa. Cuman hasilnya enggak kayak kalau nanamnya di bulan Rajab. Ini yang dimaksud sama Al-Imam Abu Bakar Al-Warraq. Ini bukan urusan pertanian ya. Jadi saya khawatirnya kis pada tandur apa urung Rajab. Ini lagi ngomongin tentang amal. Ya. Jadi mereka para ulama itu sering membuat perumpamaan, metafor, ya, untuk memudahkan apa? Kita memahami. Ya. Jadi yang dimaksud dengan menanam benih, menyirami, kemudian panen, yang dimaksud di sini adalah amal, pahala, ya. Itu yang dimaksud oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Warraq. Baik. Mari kita pindah tips yang keempat. Halaman berapa? 24. Apa tips yang keempat? Meluruskan niat dan menumbuhkan tekad. Berarti butuh niat sama apa? Tekad. Kenapa Ustadz kita butuh niat? Karena kita meniatkan kebaikan itu sudah mendapatkan kebaikan. Putra dari Imam Ahmad itu pernah menyampaikan permohonan kepada ayahnya. Ausini, wahai ayahku, berikanlah aku wasiat. Nasihatilah aku. Maka Imam Ahmad mengatakan, ya bunayya in wil khair. Niatkanlah melakukan kebaikan. Fa innaka la tazaru bi khairin ma nawaital khair. Karena engkau akan senantiasa berada di dalam kebaikan selama engkau meniatkan kebaikan. Jadi kita itu harus banyak-banyak niat. Meniatkan kebaikan. Kalau seandainya bisa kita eksekusi niat baik itu, maka pahalanya double-double.
Seandainya kita belum bisa mengeksekusi niat tersebut, maka kita sudah dapat pahala niat kebaikan. Maka sebelum datangnya bulan Ramadan, ayo kita luruskan niat kita. Ya Allah, saya berniat, insya Allah ketika datang bulan Ramadan nanti, saya akan memaksimalkan ibadah saya di bulan Ramadan. Sudah niat dulu. Seandainya ternyata mati, maka sudah dapat pahala niat. Seandainya ternyata hidup, tinggal dijalankan niat baik tersebut. Ya Allah, pokoknya nanti bulan Ramadan saya pengen sholat 5 waktu di masjid tidak ketinggalan. Sudah niat tuh. Ya Allah, pokoknya nanti di bulan Ramadan saya pengen khatam 5 kali. Ada lagi enggak? Saya pengen khatam 10 kali. Masya Allah. Walaupun nanti entah gimana, yang penting sudah apa? Sudah niat dulu. Ya Allah, saya selama bulan Ramadan pengen setiap hari memberikan buka puasa. Orang ketang 10 paket. Masya Allah. Ya kan banyak tuh makanan-makanan yang sering kebuang-buang di rumah kan. Daripada kebuang-buang, mendingan kita bungkus-bungkus, kemudian kita berikan kepada orang yang berbuka. Bukan setelah selesai makan, enggak. Tapi sebelum, nah ini prediksi ini banyak nih. Kayaknya nggak habis nih. Maka kita siapkan, kita bungkus, kita antarkan ke masjid, ke musola, ya, sehingga bisa dimanfaatkan. Ya Allah, saya berniat selama bulan Ramadan setiap hari saya mau infak. Setiap berangkat ke masjid saya mau infak. Sehingga nggak ketinggalan untuk bawa duit setiap berangkat kemana? Ke masjid. Ya Allah, saya pengen selama bulan Ramadan mengurangi penggunaan HP. Niat. Ya. Kalau selama ini menggunakan HP 6 jam setiap hari, maka saya akan kurangi jadi 5,5 jam. Ya Allah. Setengah jam, ya Allah. Kurangilah. Kuranginya yang drastis gitu. Niat yang baik ini penting sekali. Ya. Niat yang ikhlas ini penting banget. Selain agar kita mendapatkan pahala dari niat kebaikan tersebut, juga supaya amal kita itu menjadi besar. Jadi amal akan menjadi besar. Maksudnya besar apanya? Pahalanya. Itu karena beberapa faktor. Salah satu faktor terpenting yang akan membuat amalan itu menjadi besar pahalanya adalah faktor niat. Makanya kata Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah. Betapa banyak amalan yang kecil wujudnya bisa besar dengan niat yang ikhlas. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Kebalikannya, betapa banyak amalan-amalan yang kelihatannya gede wujudnya, tapi gara-gara niat yang tidak ikhlas menjadi kecil pahalanya dan nilainya di hadapan Allah. Berarti amalan besar jadi apa? Kecil. Amalan kecil jadi besar. Dengan apa? Dengan niat. Makanya kadang-kadang orang yang tidak ngerti prinsip ini, dia merasa heran bagaimana mungkin ada pelacur dimasukkan ke surga, diampuni dosa-dosanya hanya dengan ngasih minum anjing. Ngasih minum anjing. Kalau orang nggak paham,
apa sebabnya, maka dia akan berpikir ya sudahlah, kalau kayak gitu zina aja. Nanti habis zina ngasih, saya bukan ngasih anjing Ustaz, ngasih orang buka puasa. Bukan ngasih anjing. Kalau wanita itu kan ngasih anjing. Dan yang dikasih air putih biasa. Itu pun air sumur. Ya. Dan pastinya air mentah. Ustaz saya kasih susu. Udah. Saya bukan ngasih air sumur Ustaz buat orang. Tapi saya akan kasih setelah berzina susu. Air susu beserta dengan makanan lengkap buat orang yang buka puasa. Kan mesti, pakai mesti lagi. Dosa saya akan diampuni, akan dimasukkan surga. Anda tidak tahu yang membuat amalan wanita tersebut bisa sebesar itu apa. Salah satunya adalah keikhlasan. Tahunya dari mana Ustaz wanita itu ikhlas? Tahunya dia itu memberikan minuman tersebut kepada seekor hewan yang tidak bisa mengucapkan terima kasih. Bisa hewannya ngomong matur nuwun gitu. Melayu. Ada anjing dikasih minum terus matur nuwun, lari gitu. Dia nggak bisa mengucapkan terima kasih. Berarti nggak mengharapkan apa-apa. Apalagi membalas. Emang anjing itu mau balas pakai apa? Gak bisa membalas, gak bisa mengucapkan terima kasih. Padahal di dalam Al-Quran, cirinya ahli surga, la nuridu minkum jazaan wala syukur. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaan wala syukur. Cirinya ahli surga itu, kalau ngasih makanan kepada orang lain, liwajhillah. Semata-mata karena mengharapkan wajah Allah, balasan dari Allah Azza wa Jalla. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Aku kasih makanan ini bukan karena aku mengharapkan balasan darimu ataupun ucapan terima kasih. Itu diterapkan semaksimal mungkin oleh wanita tadi. Wanita tersebut memberi minum anjing. Anjing nggak bisa membalas, nggak bisa berucap terima kasih. Keikhlasan. Keikhlasan yang lain, nggak ada yang ngelihat, nggak ada yang ngelihat. Sehingga ketika seorang beramal nggak ada yang ngelihat, itu lebih gampang ikhlas. Ya. Berbeda dengan orang yang beramal manggil wartawan. Ya. Jangan lupa ya, masukin kemana? Berita, tulis yang gede, sapine pirang ton. Ya. 1 ton, ya, tulis yang gede, ya. Masukkan ke seluruh media, cetak dan elektronik. Ya saya nggak mengatakan dia nggak ikhlas, cuman kita nggak tahu. Cuman susah untuk menjaga keikhlasan ketika dipublikasikan, susah. Ya. Bukan berarti tidak bisa, susah menjaga keikhlasan. Jadi wanita tadi dengan amalan yang kelihatannya wujudnya kecil, itu mendapatkan balasan yang besar, diampuni dosa-dosanya, dimasukkan ke surga adalah karena faktor apa? Keikhlasan. Sebaliknya, orang yang amalannya kelihatannya besar, gara-gara niat yang tidak ikhlas jadinya kecil. Siapa itu? 3 orang yang pertama kali dimasukkan ke neraka. Siapa? Mujahid, terus guru Quran, terus dermawan. 3 jenis manusia ini. Ini kurang apa? Mujahid, ya, berjihad, berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Terus yang kedua apa tadi? Guru Quran. Ya. Kurang apa? Terus yang ketiga? Seorang yang dermawan. Tapi gara-gara tidak ikhlas, maka amalan mereka enggak dianggap sama Allah Azza wa Jalla. Maka memperbaiki niat itu penting sekali sebelum datangnya bulan Ramadan. Makanya kalau kita perhatikan hadis yang beliau bawakan halaman 28, selalu Nabi SAW itu mengingatkan tentang niat.
Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Selalu kayak gitu. Jadi hadis tentang iman dan wahtisaban itu enggak cuma soma, barang siapa berpuasa, tapi juga ada man qoma Ramadhan, barang siapa sholat di bulan Ramadan, imanan wahtisaban. Jadi hadis-hadis tentang bulan Ramadan selalu disisipkan oleh Nabi SAW imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan berharap pahala dari Allah. Jadi niat itu ditekankan betul, keikhlasan, keikhlasan, keikhlasan. Maka harus diniatkan untuk melakukan kebaikan dan ikhlas di dalam menjalankannya. Baik, kita berpindah ke tips yang kelima. Halaman berapa? 29. Apa yang kelima? Membekali diri dengan ilmu. Kenapa Ustadz ilmu? Karena di dalam agama kita, agama Islam, ilmu adalah pondasi. Ilmu adalah pondasi. Makanya ayat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Ayat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Iqra. Kenapa? Iqra. Bacalah. Ini adalah isyarat bahwa agama kita itu dibangun di atas ilmu. Makanya Islam adalah agama yang sangat menghargai ilmu. Kenapa demikian? Karena ibadah itu semuanya landasannya adalah ilmu. Sehingga Imam Al-Bukhari rahimahullah sampai beliau membuat bab di dalam kitab beliau Sahihul Bukhari. Babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Sebelum berkata, sebelum beramal harus punya ilmu dulu. Ilmu apa yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan? Yang pertama, ilmu tentang keutamaan Ramadan. Apa? Ilmu tentang keutamaan Ramadan. Jadi Ramadan ini punya keutamaan apa saja? Fadilahnya apa saja? Keistimewaannya apa saja? Biasanya orang itu tidak bersemangat melakukan sesuatu karena tidak tahu apa keutamaan sesuatu tersebut. Makanya kita perlu tahu keutamaan Ramadan. Di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Satu malam itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Apa sih artinya lebih mulia daripada 1000 bulan? Jenengan bayangkan, beramal semalam, satu malam, kalau diterima sama Allah amalan tersebut, itu lebih besar pahalanya daripada beramal selama 83 tahun 4 bulan. Umur jenengan berapa? Berapa umur jenengan? 60, 70. Berarti kan? Bonus. Umurnya 60 tahun, pahalanya 83 tahun. Itu bonus itu. Melebihi umur kita. Dan itu bisa kita dapatkan hanya dalam satu malam. Jadi kan bayangin. Satu malam itu berarti hitungannya kan maghrib, nggih? Sampai kapan? Sampai subuh. Maghrib sampai subuh. Maghrib jam 6 sampai subuh jam 5 misal. Berarti berapa jam itu? 11 jam. 11 jam kita beramal. Itu seperti pahala 83 tahun 4 bulan. Itu berapa jam itu? Kalau tahu ngitung? Pada. Ya coba kalau misalnya 24 jam.
sehari. Setahun berapa? 360. Berarti 24 kali 360 kali 83 tahun. Coba bayangkan. Hanya beramal 11 jam, pahalanya seperti beramal sekian ribu jam. Itu dahsyat itu. Makanya tadi yang saya katakan niat baik tadi itu. Ayo kita tanamkan. Ya Allah, seandainya Engkau izinkan aku menjumpai bulan Ramadan tahun ini, maka biiznillah, dengan izinmu ya Allah, saya di malam-malam Lailatul Qadar nanti saya akan berusaha maksimal. Cara memaksimalkannya bagaimana? Ya persiapan fisik, ya persiapan batin. Persiapan fisiknya siang-siang jangan terlalu capek, supaya malamnya bisa beribadah dengan baik. Aktivitas tidak apa-apa, tapi jangan terlalu capek. Jangan lupa tidur siang, itu aktivitas apa? Fisik. Kemudian aspek rohaninya diperhatikan. Siang-siangnya usahakan tidak berbuat dosa dan maksiat. Karena dosa dan maksiat yang dilakukan siang hari akan ngefek kepada semangat ibadah kita di malam hari. Kalau perlu bismillah siangnya mulai dari subuh tuh. Misalnya malam 23. Berarti siangnya tanggal berapa? Tanggal 22. Habis subuh matikan HP. Matikan HP. Supaya tidak tergoda. Matikan HP. Ya Ustaz, sudah saya matikan. Habis itu saya pergi ke kafe. Nah orang mengalun-alun, nah orang mengmol ya pada baik. Matikan HP, kemudian berusaha untuk fokus menjalankan ibadah. Siangnya itu diisi dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Usahakan zero apa? Maksiat. Zero maksiat. Kemudian rasakan nanti efeknya di malam hari. Kita akan merasakan bagaimana kalau siang harinya zero maksiat, malam harinya Masya Allah gaspol untuk beribadah kepada Allah. Jadi dari sekarang itu sudah niat. Dengan niat kebaikan itu kita sudah dapat pahala. Apalagi kalau kita nanti jalankan. Jadi pertama, ilmu tentang keutamaan Ramadan. Yang kedua, ilmu tentang hukum-hukum fikih bulan Ramadan. Apa? Ilmu tentang hukum-hukum fikih bulan Ramadan. Fikih puasa. Kapan mulainya bulan Ramadan? Ya. Kemudian sahur. Ya. Sampai kapan? Ya. Ini fikih yang harus dipelajari. Sampai kapan sahurnya? Sampai kapan? Sampai sebelum apa? Adzan. Kalau telat adzannya sebelum fajar. Fajar apa? Fajar? Ada dua fajar. Fajar apa? Sodik. Fajar sodik. Ada dua fajar. Yang satu fajar apa? Kadzib. Yang dimaksud di sini fajar sodik. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Makanlah, minumlah sampai terbit fajar. Itu batas akhirnya. Mulainya kapan? Ya, mulainya semakin diakhirkan semakin baik. Ya, semakin diakhirkan semakin baik. Tapi bukan 1 menit. Ya, 1 menit sebelum azan. Enggak. Ya kira-kira berapa? Ya, yang cukup lah. Jenengan itu biasanya kalau sahur itu apa toh?
Kalau biasanya cuma kurma gitu ya, air putih, ya paling cuma butuh seperempat jam gitu ya, bahkan 5 menit. Tapi kalau yang sahur, Masya Allah ya, ya mungkin setengah jam gitu ya. Itu kira-kira. Karena semakin mengakhirkan sahur, maka itu semakin baik. Ini contoh hukum fikih. Kemudian nanti begitu sudah siang hari di bulan Ramadan, perlu dipelajari apa saja yang membatalkan puasa. Ada sebagian orang dipikir nangis batal, batal, yo. Biar pasti kan kayak gue. Kepaduk, metu ketiyeh, batal. Ya. Lagi ngelangi, ngentut, batal. Ini harus dipelajari nih, hukum fikihnya. Benar masa kayak gitu? Ya. Menelan ludah. Apa? Menelan ludah. Batal. Sehingga dikit-dikit meludah, dikit-dikit meludah. Apa iya? Tergantung sebenarnya. Menelan ludah itu bagaimana? Apakah sekedar menelan ludah atau dikumpulin nanti akeh. Baru gue terus diombe gitu. Jadi itu harus dipelajari. Fikih puasa harus dipelajari. Supaya apa? Supaya ibadah kita betul-betul dilandaskan di atas tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tips yang keenam. Ya, ini insyaallah tips yang terakhir di sesi pertama ini. Tips yang keenam. Halaman berapa? 33. Mengingat napa? Keutamaan bulan Ramadan. Ini yang tadi disampaikan sekilas ya. Jadi orang itu akan semangat ketika tahu keutamaan. Di sini dikasih ilustrasi emas. Napa? Emas. Apa yang terjadi? Emas di tangan anak kecil. Apa yang terjadi? Dibuang. Karena apa? Karena dia tidak tahu keutamaannya. Duit juga sama. Apa yang terjadi dengan duit dipegang sama anak kecil? Disobek, dibikin apa? Apa gitu? Pesawat terbang. Padahal duit ya 100.000 misalnya. Kenapa? Karena tidak tahu keutamaannya. Jadi jangan sampai kita itu kayak anak kecil gitu. Masuk bulan Ramadan akan tetapi tidak ada semangat untuk mengisinya dengan kebaikan. Kenapa? Karena nggak tahu bahwa bulan Ramadan itu bulan yang istimewa. Sekedar ketemu dengan bulan Ramadan saja itu sudah karunia istimewa. Apalagi seandainya kita tahu keistimewaan yang ada di dalamnya. Makanya beliau di awal tadi ya, di muqaddimah ya, di halaman 2 kemudian 3 sampai halaman 4 beliau membawakan keutamaan di bulan Ramadan ini. Kata Nabi SAW, laqad ja'akum syahru Ramadan, syahrun mubarak. Dikatakan bahwa Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Iftaradallahu alaikum siyamah, wajib untuk berpuasa. Yuftahu fihi abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim, pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa keutamaan? Dalam satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan isnadnya dinilai sahih oleh Syekh Ahmad Syakir. Satu hadis Nabi SAW, beliau menyebutkan berapa keutamaan coba. Bulan keberkahan, dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, setan-setan dibelenggu, di dalamnya ada satu malam yang lebih istimewa daripada 1000 bulan. Orang yang membaca keutamaan-keutamaan seperti itu, masa sih tidak bersemangat untuk mendapatkannya? Sudah mendapatkan diskon besar-besaran
dari Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya diskon pahala yang berlipat ganda, juga diskon penghapusan dosa. Masa kita tidak memanfaatkan kesempatan itu? Hanya orang-orang yang tidak paham keutamaannya, atau orang-orang yang cuek dengan keutamaannya, itulah yang tidak memanfaatkan bulan Ramadan tersebut. Ini adalah tips yang keenam, dan insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan tips-tips berikutnya di pertemuan ba'da maghrib insya Allah. Sambil nunggu beberapa menit, kalau ada pertanyaan silahkan bisa disampaikan pertanyaan. Bagi para jemaah yang ingin bertanya, kami silakan. Jemaah berlaku atau ingin silakan. Ibu-ibu apa pakai? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentang Yesus sabar yang mungkin ada yang masih takut amalan yang pasti apa yang sesungguhnya harusnya doif itu yang seperti apa? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan tentang nisfu Sya'ban itu nanti akan dibawakan di halaman 45. Akan dibawakan di halaman berapa? 45. Saya akan bacakan hadisnya ya. Silakan jenengan buka halaman 45. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, hadis ini masih diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Kata Imam Al-Busiri isnadnya dhaif, dan kata Syekh Al-Albani hadis ini hasan. Disebutkan oleh Nabi SAW, yanzilullahu tabaraka wa ta'ala ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah Subhanahu wa ta'ala turun pada malam nisfu Sya'ban. Allah Azza wa Jalla turun pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, maka Allah akan mengampuni semua makhluknya, illa li musyrikin au musyahinin, kecuali dua jenis manusia yang tidak akan diampuni. Yang pertama adalah musyrik. Kenapa? Musyrik. Dan yang kedua orang yang bermusuhan. Hadis ini masih dinilai hasan oleh sebagian ulama. Hadis ini menunjukkan, berdasarkan ulama yang menghasankan hadis ini, bahwa malam nisfu Sya'ban itu memiliki keistimewaan. Apa keistimewaannya? Allah Azza wa Jalla turun. Untuk apa? Untuk memberikan ampunan kepada para hambanya, kecuali dua jenis manusia. Yang pertama pelaku syirik, yang kedua orang yang masih bertengkar dalam urusan dunia. Dalam urusan apa? Dunia. Itu dua jenis manusia yang tidak akan mendapatkan ampunan. Pertanyaannya, apakah hadis ini menunjukkan bahwa malam nisfu Sya'ban itu perlu dikhususkan dengan amalan-amalan yang berbeda dengan amalan-amalan di hari-hari yang lain? Itu yang jadi pertanyaan. Ya. Kalau memang malam nisfu Sya'ban itu perlu dikhususkan dengan amalan-amalan yang spesial,
yang berbeda dengan amalan-amalan di hari-hari yang lainnya, mana argumen yang melandasinya, mana dalilnya. Ya. Kalau ada dalilnya, yuk kita terima. Kalau ternyata tidak ada dalilnya, yuk tidak kita terima. Berarti pada malam itu apa yang kita lakukan? Ya seperti amal-amal di hari-hari yang lainnya. Yang biasa tahajud ya tahajud, yang biasanya baca Quran ya baca Quran, yang biasanya berdoa ya berdoa, yang biasanya berzikir ya berzikir. Amalan seperti amalan yang lain. Ya. Oh, harus baca ini sekian kali. Pertanyaannya tadi, mana dalilnya? Apakah Nabi SAW mengajarkan kita untuk melakukan amalan-amalan tersebut yang katanya jumlahnya sekian, ya, dibaca sekian kali? Itu Nabi SAW pernah melakukan atau tidak? Beliau SAW yang menyampaikan hadis yang tadi kita dengarkan. Apakah beliau nyuruh kita untuk mengkhususkan malam nisfu Sya'ban dengan amalan-amalan spesial tertentu? Kalau iya, kita amalkan. Kalau tidak, maka cukupkan dengan menjalankan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ada yang lain? Waalaikumsalam. Biasanya kan di Ramadan kita punya niat untuk bersedekah. Jadi biasanya berarti berlomba-lomba untuk bersedekah. Tapi kita masih punya hutang, masih hutang materi. Itu lebih baik kita bersedekah atau kita membayar hutang. Ya. Lebih baik kita bayar utang atau bersedekah di bulan Ramadan. Pertama, kita harus mengetahui hukum masing-masing. Hukum masing-masing. Nanti ada pembahasan tentang menerapkan skala prioritas. Ya, ada pembahasan khusus tentang menerapkan skala prioritas. Nanti akan kita baca pada maghrib insyaallah. Di dalam agama kita, amalan itu tidak satu level hukumnya. Ada amalan yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Yang wajib pun nanti akan terbagi lagi. Ada yang hukumnya fardu ain, ada yang hukumnya fardu kifayah. Yang sunnah pun nanti akan terbagi lagi. Ada yang sunnah rawatib, ada yang sunnah tidak rawatib. Ada yang sunnah muakkadah, ada yang sunnah ghairu muakkadah. Jadi di dalam agama kita itu amalan tidak satu level hukumnya. Oke? Mana yang harus diprioritaskan? Mana yang harus didahulukan? Mana yang harus diutamakan? Jawabannya yang wajib. Karena Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Allah berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Amalan yang paling aku cintai dari hambaku adalah amalan yang aku wajibkan. Berarti yang wajib harus didahulukan. Oke. Ini adalah kaidahnya. Mari kita terapkan di dalam pertanyaan yang tadi. Membayar utang sama sedekah. Mana yang wajib? Bayar utang. Bayar utang. Sedekah hukumnya sunnah. Maka mana yang harus didahulukan? Mana yang harus didahulukan? Bayar utang. Bayar utang. Berarti nggak boleh sedekah. Berarti nggak boleh sedekah. Boleh. Kalau masih ada duitnya. Kalau masih ada duitnya. Kalau sudah nggak ada duitnya, ya sudah. Jalankan yang wajib. Saya tanya sama jenengan, bayar utang itu dapat pahala nggak? Hah?
Dapat dong, wajib kok nggak dapat pahala gimana sih? Loh, Nabi SAW sampai nggak mau nyolati orang yang punya utang dan belum melunasinya. Itu artinya dia meninggalkan sebuah kewajiban. Ya. Dan menjalankan kewajiban itu berpahala. Berarti jangan dipikir bahwa kita itu saat membayar utang, kemudian kita belum bisa bersodakoh karena duitnya habis buat bayar utang, kita nggak dapat pahala. Dapat pahala, bahkan pahala untuk membayar utang karena itu hukumnya wajib bisa jadi lebih besar daripada sodakoh yang hukumnya sunnah. Oke, Ustaz, apa harus lunas? Bayar utang kan bisa nyicil, bisa lunas. Apakah harus selesai dilunasi saat itu? Ya tergantung duitnya adanya berapa. Kalau memang bisa melunasi, yuk lebih baik melunasi. Tapi kalau misalnya memang yuk perjanjiannya Ustadz per bulan sekian, ya tidak apa-apa Anda tunaikan sesuai dengan perjanjian tersebut. Kemudian masih ada sisa duit, jangan pakai buat sedekah. Ya, yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang Ramadan, ada yang menanyakan niat itu niat dan diri sering kami pahamnya dalam niat berpuasa itu sebelum ajar itu niat. Ini kalau tidak ada niat berarti tidak ada puasa. Terus ada lagi ada yang menanyakan ini dari yang tentang niat Ramadan itu sebulan, niat sebulan Ramadan itu saya niat berpuasa sebulan. Itu mohon dari sama itu. Kemudian satu lagi Ustaz juga kaitannya dengannya sering yang bertanya niat juga bolongan. Misalnya kalau puasa sunnah itu puasanya hari Kamis bisa diniatkan hari Kamis terus hari lebih terus apalagi itu ada beberapa niat di situ. Kami belum bisa menjawab karena mohon penjelasan. Dan juga ini yang terakhir juga tentang niat. Juga sholat itu sholat masjid-masjid itu sholat sunnah fajar itu apa sholat sunnah subuh atau tahiyatul masjid atau kalau sholat sampai itu binatang ketiganya kalau waktu ini kayak. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama terkait dengan urusan niat puasa. Kalau ditanya niat borongan 1 bulan penuh atau per hari, ya jelas kalau lebih baik ya niat harian. Pasti itu lebih baik. Ya. Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang belum niat ya sebelum fajar maka puasanya enggak dianggap. Puasanya enggak dianggap karena dia belum niat. Jadi kalau ditanya mana yang lebih afdal ya jelas niat harian. Pertama karena hadis tadi, hadis yang tadi saya bacakan. Yang kedua karena amalannya lebih banyak. Niat ibadah bukan? Ibadah. Berarti orang yang niatnya harian berapa kali niat? 30 kali. Kalau harinya 30. Sedangkan orang yang borongan niatnya berarti cuma sekali. 1 lawan 30. Ya pasti lebih afdal yang 30. Tapi kalau ngomongin antisipasi. Ngomongin apa? Antisipasi. Ya mudah-mudahan bisa meringankan. Ya, seandainya kok lupa gitu ya. Seandainya kok lupa. Misalnya ini sudah di awal Ramadan saya berniat 1 Ramadan ini akan berpuasa.
Itu ya antisipasi lah, katakanlah sekedar antisipasi kalau seandainya kok kelupaan. Tapi kelupaan itu pun juga sebenarnya jarang-jarang loh. Kenapa demikian? Karena rata-rata pada sahur. Kalau orang sahur itu ya mesti biasanya niatnya untuk puasa. Saya pikir jarang ada orang sahur ditanya lagi ngapa, lagi sarapan. Itu jarang itu. Lagi ngemil. Niatnya mesti ya apa? Sahur. Lah sahur buat apa? Ya puasa, enggak ada. Kemudian juga sering orang malam-malam itu sudah besoknya sudah tahu besok tanggal 2 Ramadan, 3 Ramadan itu ya mesti sudah ada di dalam hatinya keinginan untuk puasa. Yaitulah niat. Itu yang pertama. Yang kedua niat ganda. Ya, niat ganda. Satu puasa diniatkan untuk Senin Kemis kayak kemarin itu. Ya, Senin Kemis, Ayyamul Bid, Sya'ban. Ya, Masya Allah. Boleh atau tidak? Kata para ulama boleh kalau itu sunnah semuanya. Itu sunnah semuanya. Kalau wajib kata para ulama enggak. Ya, misalnya niat qadha misalnya. Qadha itu wajib enggak? Wajib. Ya. Itu enggak. Tapi kalau sunnah semua maka enggak apa-apa. Bahkan kata sebagian ulama, tijarahnya orang berilmu itu niat. Tijarahnya orang berilmu. Tijarah itu artinya perniagaan. Perniagaannya orang yang berilmu itu niat. Karena orang yang berilmu dia tahu bahwa dengan satu amalan saya bisa mendapatkan sekian banyak pahala. Dan terus kalau pertanyaan ketiga, masuk masjid, waktunya sempit. Waktunya sempit. Cuma cukup untuk sholat 2 rakaat. Apakah ini bisa diniatkan untuk tadi itu sunnah fajar, terus sunnah wudhu, terus tahiyatul masjid? Bisa juga. Kenapa? Karena tiga-tiganya itu sunnah. Tiga-tiganya sunnah. Yang tidak boleh adalah gabungkan sholat subuh sama sunnah fajar. Ya. Sekalian niat 2 rakaat buat itu. Kalau sunnah semuanya maka tidak apa-apa. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ya, siap-siap ya. Sudah mau maghrib. Kita akan lanjutkan insyaallah pembahasannya pada sesi yang kedua nanti pada maghrib bi'idznillah azza wa jalla. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.